kilometer 8. Kafe ini adalah salah satu kafe terfavorit anak muda di Tanjung Pinang. Tidak hanya anak muda, bahkan di kalangan orang tua. Yang menarik di kafe ini dari segi tempatnya yang strategis dan tempatnya yang sangat nyaman. Seperti yang kalian lihat di sini. Mereka juga memiliki form desain yang menarik, yang Instagramable buat kalian para anak muda yang ingin yang rajin foto-foto. Ini cocok banget buat kalian guys. Jadi aku bakal tunjukin desainnya itu seperti apa aja. Oke. Jadi di sini tuh ada foto yang estetik gitu buat kalian yang pecinta estetik foto estetik. Jadi di sini juga ada, di situ ada. Ini juga ada apa ya? Lukisan itu juga ada. Game-game gitu yang buat kalian. Dia kalau malam biasanya ramai guys di sini. Yang main di sini. Itu juga ada tempat ini guys. Tempatnya Tempat kita orang-orang yang bucin. Mereka tinggal di sini. Oke. Ini suasananya baik dan minumannya itu sangat enak sekali. Di sini memiliki banyak pilihan menu lokal dan barat yang akan merekomendasikan teman-teman dan keluarga. Ini dia minumannya dan ini menu-menunya. Sangat enak sekali. Dan ini sangat merekomendasikan untuk teman-teman, sahabat, dan keluarga. Ini bungkusan berapa? Jadi manajemen yang dimiliki kafe ini adalah kami akan menjelaskan seperti jumlah karyawan yang terdapat di kafe ini sebanyak 6 orang dan jam buka atau buka toko atau tutup toko di kafe ini dari jam 10 hingga jam 7 malam. Itu untuk shift paginya, dan untuk shift sorenya atau shift keduanya itu dari jam 4 hingga jam tutup, tergantung dari jumlah orang yang ada atau bisa dibilang toko yang ditutup setelah orang sudah tidak ada. Selanjutnya kafe ini didirikan pada tanggal 21 Juni 2017. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh ini di kafe ini adapun ada trik untuk menarik pengunjung yang semakin ramai. Mereka akan menyiapkan live musik yang akan mereka buka itu setiap Rabu malam Kamis dan Sabtu malam Minggu. Kemungkinan live musiknya berada di lantai bawah, dan adapun trik kedepannya mereka akan membuka ruko sebelah untuk memperluas bangunan dan akan merenovasi desain-desain yang kurang menarik kedepannya. Nah, mungkin itu aja trik-trik mereka agar kafe ini semakin menarik. Demikian, terima kasih.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Otika Ovino. Nama saya Andis. Nama saya Cindy. Nama saya Septiana. Nama saya Izhar. Kami sedang berada di Dinas Perkim Kota Tanjung Pinang. Adapun kami akan menjelaskan manajemen strategi yang ada di Dinas Perkim Kota Tanjung Pinang, terutama tugas dan fungsi Dinas Perkim itu sendiri. Masih banyaknya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang memerlukan penataan. Yang kedua, belum terpenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Yang ketiga, rendahnya daya tampung tempat pembuangan akhir atau disebut dengan TPA. Yang keempat, ada belum optimalnya penanganan sampah dan kurangnya sarana dan prasarana persampahan. Yang kelima, masih adanya wilayah yang belum terlayani jaringan penerangan jalan umum atau PJU. Yang keenam, belum optimalnya penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau atau disebut RTH. Yang ketujuh, belum optimalnya penataan pemakaman umum. Yang kedelapan, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada Dinas Perkim ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Perkim itu sendiri. Adapun gambaran tugas dan fungsi Dinas Perkim sendiri terdiri dari 3 bidang dan 1 sekretariat. Dan di sini bidang yang pertama ialah bidang sarana dan prasarana. Kedua, bidang Perkim kebersihan. Ketiga, bidang pertamanan. 1 bidang sarana dan prasarana terdiri dari 3 kepala seksi, yaitu yang pertama seksi pengangkutan operasional, kedua seksi perlengkapan operasional, dan ketiga ialah seksi sarana dan prasarana. Dan bidang kedua ialah bidang Perkim kebersihan, terdiri dari 3 seksi juga, yaitu seksi pertanahan dan penataan kawasan, 2 seksi kebersihan kota bagian darat, ketiga seksi kebersihan kawasan pesisir yaitu pantai. Yang ketiga ialah bidang pertamanan. Bidang pertamanan juga terdiri dari 3 seksi, yaitu 1 seksi pertamanan itu sendiri mengatur dan mengelola taman yang ada di Kota Tanjung Pinang. Yang kedua adalah seksi pemakaman, ketiga seksi penerangan jalan umum, di mana di sini seksi penerangan jalan umum ini Sekota Tanjung Pinang. Baik, di sini saya akan menyebutkan potensi atau peluang dalam pengembangan pelayanan di Dinas Perkim di masa 5 tahun ke depan yang akan datang, antara lain yang pertama, masih tersedianya lahan-lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk RTH. RTH itu ya seperti taman dan pemakanan umum maupun ruang terbuka publik. Yang kedua, ada program dan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan atau pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Misalnya itu kayak Planter KUD, Planter Senggarang. Nah, ini tujuannya untuk mendukung kegiatan sosial dan perekonomian serta merupakan instrumen pembangunan fisik pemukiman Planter itu sendiri. Yang ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan sampah darat maupun pesisir dengan teknologi ramah lingkungan seperti bank sampah dan sistem 3R serta meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat. Yang keempat, penyusunan database PJU untuk meningkatkan infrastruktur penerangan jalan umum. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dan sasaran terkait tugas dan fungsinya. Yang pertama itu ada misi. Visi
dan menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan. Yang kedua itu ada tujuannya. Tujuannya itu meningkatkan pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga indikator tujuan. Indikator tujuannya itu persentase infrastruktur kondisi baik. Dan yang ketiga sasarannya. Sasaran itu terbagi dua. Yang pertama itu meningkatnya kualitas infrastruktur, yang kedua meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dan di sini juga yang terakhir ada indikator sasaran. Dia juga mempunyai dua persentase. Yang pertama itu persentase kawasan kumuh dan yang kedua persentase ramah tertanggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan ancaman dalam 5 tahun yang akan datang. Ancaman dalam pencapaian keberhasilan. Yang pertama yaitu semakin padatnya penduduk di kota Tanjung Pinang. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya penduduk yang datang dari luar kota, dari berbagai daerah. Bisa dilihat juga dari berbagai suku yang bermacam-macam di kota Tanjung Pinang. Selanjutnya bisa dilihat juga dari banyaknya masyarakat yang ekonominya ingin mencari nafkah atau ingin berpergian ke luar negeri seperti Singapura atau ke Malaysia. Dan selanjutnya masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini dilihat dari lingkungannya, banyak masyarakat yang masih tidak peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya, dan pencemaran laut yang ada di Tanjung Pinang ini banyak disebabkan oleh masyarakat yang masih tidak peduli dan membuang sampah di laut. Selanjutnya, perubahan paradigma penataan kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota. Sebagai ibu kota Tanjung Pinang, maka Tanjung Pinang dituntut untuk lebih maju dari kota lainnya, sehingga perencanaan yang dilakukan oleh yang berkepentingan harus lebih matang dan lebih terencana. Sekian dari kami, kelompok 2. Kami sudah menjelaskan apa itu organisasi swasta dan organisasi di pemerintahan. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.